dan akhir. Jadi Bapak Ibu nanti akan menginput dua jenis nilai. Yang pertama adalah nilai sumatif di setiap materi atau bab yang Bapak Ibu telah selesaikan. Karena penilaian selama ini kita ada penilaian formatif, kemudian ada penilaian sumatif. Nah, kemudian nilai akhir itu adalah nilai sumatif akhir. Nilai pas atau SAS yang telah Bapak Ibu download di aplikasi KBS. Jadi di aplikasi yang kemarin kita gunakan untuk penilaian akhir semester. Nah, nilai ini tidak digabung Bapak Ibu. Jadi nilai masing-masing sumatif itu Bapak Ibu sudah punya. Contoh umpamanya bab 1. Materi Bapak Ibu umpamanya kalau tiang di matematika contohnya yang pertama di kelas 10 eksponen. Jadi di bab 1 eksponen tiang punya nilai sumatifnya 1. Kemudian di bab 2 itu ada nilai sumatif lagi. Bab 3 ada nilai sumatif lagi. Bab 4 dan seterusnya. Nah, berapa banyak nilai sumatif yang Bapak Ibu punya itu tergantung dari berapa bab materi yang ada di semester ganjil. Jadi nanti nilai akhir sumatif itu bisa jadi adalah nilai gabungan karena kemarin kita membuat soal pilihan ganda Bapak Ibu. Jadi ada beberapa mungkin komponen yang Bapak Ibu belum anggap KKM, belum dapat ditempuh oleh anak-anak, kemudian Bapak Ibu masukkan kembali ke soal akhir semester. Nah, itu ada nilai khusus. Jadi dua nilai itu akan masuk. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah Bapak Ibu masuk ke sini, khusus untuk mapel konsentrasi keahlian untuk kelas 11 dan mapel dasar program keahlian kelas 10. Nah, ini agak berbeda sedikit ketika kita membuat atau menentukan target capaian tujuan pembelajaran. Nah, kita masuk dulu ke langkah pertama. Sebelum Bapak Ibu input nilai, Bapak Ibu wajib membuat target capaian pembelajaran. Jadi kita klik di sini. Bapak Ibu akan diarahkan ke menu seperti ini, Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengajar mapel contoh yang ambil selain dasar program keahlian dan konsentrasi keahlian, di sini Bapak Ibu bisa ketik contoh pokoknya yang ambil di pelajaran tiang adalah matematika. Nah, matematika di sini umpamanya kelas 10. Yang sendiri di matematika kelas 10 itu ada guru pengajarnya, contohnya ada 4. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dalam satu MGMP, matematika, PPKN, bahasa Inggris, dan seterusnya. Nah, silahkan membuat hanya satu orang yang Bapak Ibu tunjuk sebagai koordinator untuk menentukan tujuan pembelajaran. Jadi capaian tujuan pembelajaran hanya diinput oleh satu orang saja. Dan yang ini yang sudah buatkan ada yang Bapak Ibu kelas 10 berarti dia 10 1. Kelas 10 10 2. Berarti ada 2. Kemudian ada 3, ada 4. Nah, yang 5 ini karena sudah terlanjur diketik, ini Bapak Ibu nanti bisa rubah posisinya apakah dia aktif atau tidak. Jadi yang tidak perlu berarti kita nanti rubah menjadi tidak aktif. Nah, lagi sekali Tiang sampaikan ke Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran, silahkan tunjuk satu koordinator yang akan menginput capaian tujuan pembelajaran. Jadi contoh umpamanya di sini Tiang kelas 10 semester 1, targetnya untuk kodenya 10. Ini yang di belakang ini adalah babnya Bapak Ibu. Bab 1. Mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksponen, bentuk akar, dan logaritma. Ini adalah contoh capaian pembelajarannya.
Nah, kemudian di bab 2, itu 102, 10, bab 2. Mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel dan seterusnya. Jadi ini silahkan Bapak Ibu tunjuk masing-masing MGMP. Ini masing-masing MGMP satu orang saja yang menyusun target capaian pembelajaran. Jadi tidak semua guru mengisi target capaian pembelajaran. Tetapi pada saat input nilai, Bapak Ibu bisa menginput nilai masing-masing. Atau Bapak Ibu menggunakan form download nilai. Nah, form download nilai ini Bapak Ibu bisa download nanti, kemudian bisa dengan kolaborasi dengan Google Form. Jadi setelah lengkap, baru kemudian diunggah ke sistem. Nah, ini akan lebih cepat bekerja ketimbang Bapak Ibu mengetiknya satu-satu per siswa, Bapak Ibu. Karena kalau kita mengetik satu-satu per siswa, per kelas, itu akan makan waktu yang lama. Jadi nanti Tiang akan sampaikan bagaimana cara membuat nilai dengan cara import nilai. Nah, ini dulu untuk capaian pembelajaran Bapak Ibu. Ini berlaku untuk mapel umum. Kemudian muatan lokal seperti bahasa daerah ini berlaku. Jika Bapak Ibu hanya sendiri mengajar dalam satu tingkat, berarti Bapak Ibu saja yang membuat capaian pembelajaran. Jadi ingat, capaian pembelajaran ini per tingkat hanya diisi oleh satu guru yang bertanggung jawab di MGMP-nya per tingkat, Bapak Ibu. Jadi kalau kelas 10, umpamanya contoh Tiang di matematika, Tiang, Pak Marta, Bu G. Ayu, kemudian Pak Sancite. Nah, ini ada 4 orang. Kemudian umpamanya ditunjuk Pak Sancite, maka Pak Sancite yang akan membuat target capaian pembelajarannya. Jadi nanti guru yang lain tinggal mengisi nilai sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah disusun. Itu Bapak Ibu. Ya, karena kalau menurut Tiang ini nggak ada matematika satu kelas diisi oleh 2 orang, itu nggak ada. Jadi satu kelas pasti 1 orang guru. Nah, itu untuk mapel umum. Dan mapel kejuruan, karena matematika dan bahasa Inggris masuk mapel kejuruan Bapak Ibu. Kemudian IPAS juga. IPAS itu satu kelas pasti 1 orang guru. Nah, kemudian yang lanjut dulu untuk dasar program keahlian. Nah, Bapak Ibu yang mengampu dasar program keahlian, itu masing-masing konsentrasi keahlian, itu jumlah gurunya berbeda. Contoh umpamanya di perhotelan, dengan kuliner, di perhotelan mungkin 3 orang, di kuliner bisa 4 orang. Nah, bagaimana cara membuat capaian pembelajaran? Untuk capaian pembelajarannya, Bapak Ibu bisa pilih mapelnya, nanti akan muncul dasar program keahlian. Kalau Tiang di sini nggak bisa Bapak Ibu, karena Tiang hanya mengajar matematika dan komputer akuntansi. Jadi itu saja yang muncul 2. Tapi kalau Bapak Ibu umpamanya mengajarnya konsentrasi keahlian, itu nanti muncul, maka di sini juga akan muncul konsentrasi keahlian. Nah, lalu bagaimana cara membuat tujuan pembelajarannya? Untuk mapel dasar program keahlian, Bapak Ibu silahkan membuat tujuan pembelajarannya masing-masing. Contoh, yang ambil dulu di konsentrasi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Dasar program keahlian 1. Berarti nanti masuk guru 1. Dasar program keahlian 2, masuk guru 2. Dasar program keahlian 3, masuk guru 3. Lalu bagaimana cara membuat kode di sana? Jika Bapak Ibu mengajar di